Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aditya Nugraha Alius dengan NIM 18060073. Saya berasal dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya di sini akan coba menerangkan lagi materi pembelajaran saya, yaitu Ekonomi Pembangunan 2, yang dibimbing langsung oleh Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SME. Materinya yaitu tentang perumusan kebijakan pembangunan serta peranan pasar, negara, dan masyarakat. Baiklah, masuk ke materi yang pertama, yaitu persoalan keseimbangan. Pemerintah telah memainkan peranan penting dalam keberhasilan pembangunan di negara-negara Asia Timur, di bagian lain dunia termasuk sejumlah negara di Afrika, Amerika Latin, dan Karibia, serta di beberapa negara transisi. Pemerintah seringkali tampak menghambat alih-alih membantu, serta membatasi pasar alih-alih memfasilitasi peranan pasar dalam pertumbuhan dan pembangunan. Mencapai keseimbangan yang tepat antara pasar swasta dan kebijakan publik merupakan satu tantangan. Pada tahun-tahun awal pembangunan pasca Perang Dunia II dan dekolonisasi, pandangan bahwa negara merupakan pendukung pembangunan yang baik hati begitu mendominasi. Setidaknya secara implisit, namun catatan korupsi, tata kelola yang buruk, dan negara yang digerogoti oleh kepentingan pribadi di banyak negara berkembang telah membuat pandangan ini memudar. Selanjutnya, perencanaan pembangunan, yaitu konsepnya dan logikanya. Yang pertama, mistik perencanaan. Pada dasar wasa setelah Perang Dunia Kedua dan dekolonisasi, pencapaian pembangunan ekonomi tercermin dalam perencanaan pembangunan yang hampir secara universal diterima sebagai rute yang paling meyakinkan dan tepat sasaran menuju kemajuan ekonomi. Hingga era 1980-an, hanya segelintir orang di negara-negara berkembang yang mempertanyakan kelayakan atau kecocokan perumusan dan penerapan peranan pembangunan nasional. Perencanaan nasional secara luas diyakini memberikan mekanisme kelembagaan dan organisasional yang penting untuk mengatasi hambatan utama pembangunan dan menjamin tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Yang kedua yaitu hakikat perencanaan pembangunan. Perencanaan ekonomi bisa kita artikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan secara segala oleh pemerintah untuk mengordinasikan pembuatan keputusan ekonomi dalam jangka panjang, serta untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan dalam beberapa kasus tertentu juga untuk mengendalikan tingkat dan pertumbuhan variabel-variabel ekonomi pokok dari suatu negara demi tercapainya tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana ekonomi adalah dokumen tertulis yang memuat keputusan kebijakan pemerintah tentang bagaimana sumber daya dialokasikan pada beragam penggunaan sehingga dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang dituju atau tujuan lain selama periode tertentu. Rencana komprehensif adalah rencana ekonomi yang menetapkan target yang meliputi seluruh sektor utama perekonomian nasional. Rencana parsial adalah rencana yang hanya mencakup sebagian sektor dari perekonomian nasional, misalnya pertanian, industri, dan pariwisata. Proses perencanaan adalah prosedur dalam menyusun dan melaksanakan ekonomi formal, dapat digambarkan sebagai pelaksanaan di mana pemerintah pertama-tama memilih sasaran sosial, kemudian menetapkan berbagai target dan akhirnya menyusun kerangka kerja untuk implementasi, koordinasi, dan pemantauan secara pembangunan. Yang ketiga yaitu perencanaan dalam negara-negara berkembang dengan sistem perekonomian campuran. Sebagian besar rencana pembangunan telah dirumuskan dan dilaksanakan dalam kerangka kerja perekonomian campuran negara-negara berkembang. Perekonomian ini dicirikan dengan adanya kelembagaan di mana sebagai sumber daya produktif dimiliki dan dioperasikan secara pribadi serta sebagian lagi dikuasai oleh sektor publik. Selanjutnya itu ada 4 bentuk kepemilikan pribadi tradisional dan suatu bentuk lagi yang mulai mengemuka. Yang pertama, sektor subsisten tradisional, terdiri dari usaha pertanian berskala kecil dan toko kerajinan tangan yang menjual sebagian produknya ke pasar. Yang kedua yaitu usaha komersial dan penyediaan jasa milik individu atau keluarga, sektor-sektor formal di informal perkotaan. Yang ketiga yaitu perusahaan komersial yang berukuran menengah dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, dan
pengangkutan yang dimiliki dan dioperasikan oleh wirausahawan lokal. Yang keempat yaitu perusahaan manufaktur besar, perusahaan tambang dan perkebunan besar yang dimiliki di negara asing secara menyeluruh atau sebagian yang mengutamakan pasar luar negeri namun terkadang dengan penjualan pasar lokal yang substansial. Yang kelima itu perusahaan yang relatif besar dan jumlahnya terus bertambah, berbasis domestik, dikelola dan dimiliki oleh pihak lokal, dan seringkali terdaftar di bursa efek nasional di negara-negara seperti Brazil, Rusia, India, Cina, tapi lebih sering terdapat di negara berpendapatan menengah ketimbang berpendapatan rendah, dan jarang sekali di negara-negara maju. Yang keempat yaitu materi selanjutnya, logika perencanaan pembangunan. Penerimaan awal pranata perencanaan secara luas sebagai alat pembangunan dilandasi oleh sejumlah argumen ekonomi dan kelembagaan fundamental. Dari berbagai argumen ini kita akan membahas 4 argumen yang paling sering dikemukakan. Yang pertama yaitu kegagalan pasar. Kegagalan pasar di negara berkembang dihinggapi oleh berbagai ketidaksempurnaan struktur dan operasi. Kegagalan pasar merupakan fenomena yang timbul akibat ketidaksempurnaan pasar yang melemahkan keberfungsian dari ekonomi pasar. Yang kedua, mobilitas dan alokasi sumber daya. Argumen ini menekankan bahwa perekonomian negara berkembang seharusnya tidak menyia-nyiakan sumber daya keuangan dan manusia terampil yang terbatas dalam usaha yang tidak produktif. Pekerjaan yang terampil harus dikerjakan di tempat di mana kontribusi mereka akan maksimal. Yang ketiga yaitu dampak sikap atau psikologis. Seringkali diasumsikan bahwa suatu pernyataan terinci mengenai tujuan ekonomi dan sosial nasional dalam bentuk perencanaan pembangunan yang spesifik dapat menimbulkan dampak sikap atau psikologis penting pada penduduk yang beragam dan seringkali teragmentasi. Pernyataan ini mungkin bisa menggalang dukungan rakyat bagi kampanye nasional pemerintah guna mengendalikan kemiskinan, kebodohan, dan penyakit atau meningkatkan rasa nasionalisme. Yang keempat yaitu bantuan luar negeri. Perumusan rencana pembangunan rinci seringkali menjadi syarat perlu untuk memperoleh bantuan luar negeri bilateral maupun multilateral. Dengan mengajukan daftar belanja proyek, pemerintah memiliki alasan untuk meminta bantuan asing dan meyakinkan para donatur bahwa dana mereka digunakan sebagai bahan utama dalam rencana tindakan yang disusun dengan baik dan konsisten. Selanjutnya yaitu proses perencanaan. Beberapa model dasar. 3 tahapan perencanaan. Sebagian besar rencana pembangunan biasanya pada awalnya didasarkan pada model makroekonomi formal. Yaitu yang pertama, model pertumbuhan agregat, memproyeksikan variabel ke variabel makro. Model pertumbuhan agregat adalah sebuah model ekonomi formal yang menggambarkan pertumbuhan dari suatu perekonomian dalam satu atau sedikit sektor dengan menggunakan sejumlah variabel teratas. Di negara di mana cadangan valuta asing yang tidak mencukupi dianggap sebagai hambatan utama bagi pertumbuhan ekonomi. Biasanya model pertumbuhan agregat merupakan variasi dari model 2 kesenjangan. Yang kedua yaitu model multisektor dan proyeksi sektoral. Pendekatan yang lain yang lebih canggih lagi terhadap perencanaan pembangunan menggunakan beberapa variasi dari model antar industri atau model input-output. Model antar industrial atau model input-output adalah model formal yang membagi perekonomian berdasarkan sektor dan menelusuri aliran pembelian input dan penjualan output antar industrinya. Konsep dasar dan metodologi. Penilaian proyek, analisis biaya manfaat sosial. Sebagian besar keputusan operasional harian mengenai alokasi dana investasi pemerintah yang terbatas didasarkan pada teknis analisis penilaian proyek adalah analisis kuantitatif dari kelayakan relatif dari menginvestasikan sejumlah dana publik atau swasta dalam proyek alternatif. Model pertumbuhan makro menyusun strategi secara luas. Analisis input-output memastikan adanya serangkaian target sektoral yang konsisten secara internal, dan penilaian proyek dirancang untuk memastikan terciptanya perencanaan proyek individual yang efisien dalam setiap sektornya. Konsep dasar dan metodologi.
Metodologi penelitian proyek bertumpu pada teori dan praktik analisis biaya manfaat sosial. Analisis biaya manfaat adalah analisis ekonomi di mana biaya pribadi dan sosial aktual dan potensial dari berbagai keputusan ekonomi dibandingkan terhadap manfaat pribadi dan sosial aktual dan potensialnya. Titik tolak analisis biaya manfaat sosial adalah bahwa analisis ini tidak menerima argumen bahwa permintaan aktual sebagai ukuran nyata dari biaya sosial. Bukan saja harga pasar aktual seringkali berbeda dari nilai realnya, tetapi investor swasta tidak mempertimbangkan dampak eksternal dari keputusan mereka. Tahapan penilaian proyek. Yang pertama yaitu penetapan tujuan. Dengan adanya kesulitan untuk mengaitkan nilai numeristik atas hal-hal seperti kesatuan nasional, kemandirian bangsa, stabilitas politik, modernisasi, dan kualitas hidup, perencanaan ekonomi biasanya mengukir nilai sosial dari suatu proyek berdasarkan tingkat kontribusinya terhadap aliran neto dari barang dan jasa masa depan dalam perekonomian, yakni berdasarkan dampaknya terhadap tingkat konsumsi di masa depan. Yang kedua yaitu perhitungan harga bayangan dan tingkat diskonto sosial. Inti dari analisis biaya manfaat sosial adalah perhitungan atau perkiraan harga yang digunakan dalam menentukan nilai manfaat yang sebenarnya dan juga besaran biaya yang sebenarnya. Terdapat banyak alasan untuk meyakini bahwa negara berkembang harus harga pasar input-output tidak memberikan cerminan manfaat dan biaya sosial yang sesungguhnya. Di antaranya yaitu yang pertama inflasi dan mata uang yang nilainya ditetapkan terlalu tinggi. Yang kedua tingkat upah, biaya modal dan pengangguran. Yang ketiga tarif, kuota, subsidi dan substitusi impornya. Yang keempat keterbatasan tabungan. Yang kelima tingkat diskonto sosial. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemilihan proyek. Beberapa kriteria keputusan setelah menghitung harga-harga bayangan yang relevan, memproyeksikan aliran biaya dan manfaat yang diharapkan, dan menyeleksi tingkat diskonto sosial yang tepat. Perencana tiba dalam posisi memilih serangkaian proyeksi investasi alternatif yang dianggap paling memungkinkan. Kesimpulan dari mode perencanaan dan konsistensi rencana yaitu proses perumusan rencana pembangunan yang komprehensif dan terinci tentu lebih rumit daripada yang telah diuraikan dengan pendekatan 3 tahap di atas. Selanjutnya materinya itu tentang kegagalan pemerintah dan referensi atas pasar alih-alih perencanaan. Yang pertama yaitu persoalan implementasi rencana dan kegagalan pasar. Hasil dari perencanaan pembangunan umumnya mengecewakan. Penolakan yang semakin luas terhadap perencanaan pembangunan komprehensif yang didasarkan atas kinerja yang buruk memiliki sejumlah hasil yang bersifat pragmatis. Yang paling penting adalah penerapan sistem ekonomi yang lebih berorientasi terhadap pasar di mayoritas negara-negara berkembang. Kegagalan pemerintah adalah situasi di mana interferensi pemerintah di suatu perekonomian memperparah hasil yang ada. Kebijakan pemerintah seringkali cenderung meningkatkan alih-alih mengurangi keperbedaan antara penilaian swasta dan sosial. Sebagai contoh, kebijakan publik telah meningkatkan tingkat upah di atas bayangan upah tenaga kerja atau nilai kelangkaan melalui berbagai instrumen seperti peraturan upah minimum, penetapan upah berdasarkan tingkat pendidikan, dan penyusunan tingkat remunerasi pada jabatan yang lebih tinggi berdasarkan tingkat upah internasionalnya. Kegagalan ini sendiri timbul akibat beberapa persoalan tertentu, diantaranya yaitu kecacatan dalam rencana dan implementasinya, data yang tidak memadai dan tidak dapat diandalkan, itu gangguan ekonomi eksternal dan internal yang tidak diantisipasi, kelemahan kelembagaan, serta kurangnya etikat politik. Pergeseran kebijakan di era 1980-an menuju pasar bebas. Akibat dari kekecewaan atas perencanaan dan berinvestasi pemerintah yang dianggap gagal, banyak ekonomi atau sebagian menteri keuangan di negara-negara berkembang dan ketua organisasi pembangunan internasional terkemuka yang menyarankan untuk meningkatkan penggunaan mekanisme pasar sebagai instrumen kunci untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Sebagai bagian dari program liberalisasi pasar domestik mereka, mayoritas negara berkembang dengan beragam derajat keseriusan setiap negara atas tujuan tersebut biasanya berkeinginan untuk mengurangi peranan sektor publik, mendorong kegiatan sektor swasta yang lebih besar,
dan menghilangkan distorsi tingkat bunga, upah, dan harga barang konsumsi. Niat di atas perubahan ini akan melicinkan roda mekanisme pasar sehingga dapat mencapai alokasi investasi yang lebih produktif. Selanjutnya itu perekonomian pasar. Yang pertama yaitu persyaratan sosiokultural dan persyaratan ekonomi. Pasar memberikan banyak hal positif, diantaranya menghantarkan barang yang diinginkan konsumen pada tempat dan waktu sesuai dengan keinginan mereka, dan memberikan investasi bagi inovasi. Jelas bahwa reformasi pasar melibatkan lebih dari sekedar menghapus distorsi harga, privatisasi perusahaan publik, dan memberlakukan pasar bebas. Selanjutnya yaitu ekonomi politik pembangunan, teori perumusan dan reformasi kebijakan. Hingga akhir-akhir ini, dua pandangan yang ekstrim sering mendominasi berbagai diskusi mengenai peranan pemerintah yang efektif tidak hanya diperlukan karena adanya kegagalan pasar, tetapi juga menjadi syarat untuk meraih pembangunan ekonomi. Bahkan ketika perekonomian terangkap dalam perangkap kemiskinan, pemerintah itu sendiri memainkan peranan kunci dalam equilibrium yang buruk tersebut. Memahami pola pemungutan suara pada reformasi kebijakan. Terkadang reformasi dirancangkan untuk memaksimalkan manfaat segelintir orang. Sangat wajar apabila kaum mayoritas akan menentangnya jika mereka memiliki kekuatan untuk melakukannya. Atau mereka mungkin berpikir bahwa mereka akan merugi dalam proses reformasi dan mungkin bercermin pada pengalaman masa lalu, tidak yakin bahwa mereka akan cukup mendapat kompensasi melalui redistribusi. Namun terkadang mayoritas masyarakat menentang kebijakan yang akan keuntungan mereka. Selanjutnya yaitu lembaga dan ketergantungan alur. Kerangka kerja yang diusulkan oleh pemenang Nobel Douglas North berguna untuk memahami perbedaan kualitatif dalam perumusan kebijakan di berbagai negara. Sesekali hak-hak yang inefisien ini berlaku secara umum, tidak akan ada insentif bagi pihak yang berkuasa untuk mengubahnya, terutama jika hak ini memberikan keuntungan pribadi yang lebih besar bagi penguasa ketimbang rezim alternatif yang mungkin lebih baik bagi masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu peran pembangunan dari LSM dan sektor warga negara yang lebih luas. Belakangan ini makin diakui bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada sektor swasta yang aktif dan sektor publik yang efisien, tetapi juga sektor warga negara yang menggeliat pula. Dengan mengandalkan kedua sektor pertama saja merupakan hal yang tidak mungkin dilakukan. Organisasi sektor masyarakat biasanya diistilahkan dengan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Dalam konteks pembangunan tetapi juga bisa disebut dengan organisasi nirbala, sukarela independen, masyarakat madani, atau organisasi warga. Lembaga swadaya masyarakat atau LSM adalah organisasi nirbala yang sering terlibat dalam penyediaan dana dan bantuan teknis di negara-negara berkembang. Jika pemerintah mengandalkan otoritas untuk mencapai hasil dan sektor swasta mengandalkan mekanisme pasar untuk menyediakan intensif bagi pertukaran yang saling menguntungkan, maka para pelaku masyarakat yang bekerja melalui LSM, mereka mengandalkan upaya untuk mengaruhi defenden dan sukarela untuk mengampanyekan nilai-nilai mereka, pembangunan sosial dan ekonomi. Selanjutnya yaitu 7 aspek diilustrasikan beserta contohnya dalam bidang pengentasan kemiskinan. Di antaranya yaitu yang pertama inovasi, yang kedua fleksibilitas program, yang ketiga yaitu pengetahuan teknis khusus, yang keempat barang publik lokal yang ditargetkan, yang kelima perencanaan dan implementasi manajemen sumber daya milik bersama, yang keenam kepercayaan dan kredibilitas, serta yang ketujuh yaitu representasi dan advokasi. Selanjutnya yaitu tren dalam tata kelola dan reformasi. Yang pertama yaitu menangani masalah korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan publik demi kepentingan pribadi. Merupakan salah satu bentuk pencurian. Indeks korupsi secara rutin menyebabkan bahwa insiden korupsi jauh lebih banyak terjadi di negara-negara berkembang ketimbang negara-negara maju. Hal ini dipahami sebagai cerminan dari sebab maupun akibatnya. Pemberantasan korupsi penting bagi pembangunan untuk sejumlah alasan. Pemerintah yang jujur dapat mendorong pertumbuhan dan pendapatan tinggi yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu yang kedua, desentralisasi.
Desentralisasi sudah lama menjadi tren jangka panjang di negara maju. Amerika Serikat, Kanada, dan Jerman mempunyai kekuasaan yang signifikan pada tingkat negara bagian dan pemerintah daerah yang tercantum dalam undang-undangnya. Uni Eropa secara resmi telah dan sedang melaksanakan prinsip subsidiaritas, yang berarti bahwa keputusan dibuat sebagian besar pada tingkat lokal jika memungkinkan. Yang ketiga yaitu partisipasi pembangunan. Jika tujuan pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan manusia, maka tanpa partisipasi kita mungkin akan mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa pembangunan. Dan memang partisipasi sumbangan pendapatan dalam kebijakan pembangunan oleh para pihak yang paling terpengaruh oleh kebijakan tersebut itu sendiri merupakan tujuan akhir pembangunan. Partisipasi publik yang murni di semua tingkat memberikan landasan bagi terbentuknya pemerintah yang demokratis dan responsif. Partisipasi tidak akan mengobati semua penyakit pemerintah, termasuk kebebasan demokrasi itu sendiri. Namun pada derajat tertentu akan menghilangkan penyakit politik dari reformasi kebijakan pembangunan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.